Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya berita dari Allah tentang hari kiamat sebagai berikut. Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 26 sampai dengan 27. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi ini akan binasa dan tetap kekal wajah Rabb yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 34 sampai dengan 35. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu, Muhammad. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Dan firman Allah dalam surah At-Taghabun ayat 7. Za'amal ladzina kafaru allai yabghasu qul bala rabbi latub'asunna summa latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'alallahi yashir. Orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, tidak demikian. Demi Rabbku, benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Dan firman Allah dalam surah Al-Mutaffifin ayat 4 sampai dengan ayat 6. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Tidaklah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. Dan Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 7. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'ana Arabiyya litunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yaumal jam'i la raiba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura, penduduk Mekah dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya, serta memberi peringatan pula tentang hari berkumpul, itu hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya, segolongan masuk surga dan segolongan lagi masuk neraka. Para pendengar yang beriman, dan Allah berfirman dalam surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai dengan 8. Apabila bumi digoncang dengan goncangannya yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi ini jadi begini? Apa hari ini bumi menceritakan beritanya? Karena sesungguhnya Rabbmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Pada hari itu, manusia keluar dari kuburannya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Dan barang siapa yang mengerjakan kebaikan, walaupun sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, walaupun seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula.
Para pendengar, kemudian Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 158, yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan Rabbmu, atau kedatangan sebagian tanda-tanda Rabbmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Dan Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 57 sampai dengan 61. Dan tatkala putra Maryam Isa dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaum Quraisy bersorak karenanya dan mereka berkata, manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan kami atau dia Isa? Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu, melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian, dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Dan kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat-malaikat yang turun-temurun. Dan sesungguhnya turunnya Isa itu pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan lurus. Para pendengar yang beriman, dan banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang hari kiamat. Seperti halnya Al-Anbiya ayat 47. Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati wala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana misqala habbatin min khaydalin ataina biha wa kafa bina khasibin. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidaklah dirugikan seseorang barang sedikit pun, dan jika amal itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Dan dalam surah Al-Haqqah ayat 13 sampai dengan 34. Allah berfirman, maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, maka pada hari itu terjadilah kiamat dan terbelah langit. Karena pada hari itu langit menjadi lemah dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung aras bumi di atas kepala mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka ia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam surga yang tinggi. Buah-buahannya dekat kepada mereka. Dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kiri, maka dia berkata, wahai
Alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dariku. Allah berfirman, peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya, kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang maha besar, dan juga tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Para pendengar yang beriman, dengan kita mengetahui ayat-ayat ini, semoga kita tambah yakin bahwa hari kiamat itu jelas adanya. Dan selagi kita hidup di dunia ini, selagi hayat kandung badan, mari kita mencari bekal, fastabiqul khairat, berlomba-lomba kepada kebaikan untuk mendapatkan amal-amal soleh, sehingga kita mempunyai bekal yang cukup di negeri akhirat nanti, sehingga kita pantas mendapat surga dari Allah. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.